Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Ridwan. Pesan semangat uploadnya ya Min, yang baik hati. Nuhun. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichigiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4152-4157. Saat ini, Dev sedang melihat McKinney ke dalam melalui sangkar besi. McKinney mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke arah Dev, lalu menundukkan kepalanya lagi. Saat ini, McKinney dalam keadaan sadar dan tidak menunjukkan tanda-tanda gila dan haus darah. Ekspresinya terlihat sangat kuyu. Lagi pula, tak seorang pun akan merasa nyaman dikurung seperti ini. Rekan Taois, bisakah kamu melepaskan aura di tubuhmu tanpa sengaja menekannya, agar aku bisa mendeteksi penyebabnya dengan lebih baik? Dev berkata dengan tenang kepada McKinney di dalam sangkar besi. McKinney mengangkat kepalanya lagi dan berkata dengan sedikit rasa kasihan di matanya, "Hei, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Karena aku tidak ingin membunuh siapapun saat ini, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aku ingin menasihatimu, lebih baik segera pergi. Penyakitku bukanlah sesuatu yang bisa kamu sembuhkan. Karena aku telah mengungkapkan daftarnya, aku harus merawat dan mengobatimu, jika tidak, seluruh kultivasiku akan dihancurkan." Dev menggelengkan kepalanya. "Kamu masih bisa hidup meski kultivasimu dihapuskan, tetapi jika kamu merawatku, kamu akan mati," kata McKinney. "Tidak perlu bicara lagi, aku yakin akan menyakitkan bagimu untuk menekannya, jadi biarkan saja dan lepaskan. Jika karena itu kamu membunuhku, aku tidak akan menyalahkanmu." Dev dapat melihat bahwa sangat menyakitkan bagi McKinney untuk menekan aura jahat di tubuhnya. Namun, penindasan McKinney membuat Dev sulit menganalisis penyebab sebenarnya dari penyakit ini. Mengapa? McKinney menghela nafas, dan aura di tubuhnya mulai keluar perlahan. Saat ini, Dev merasa aura McKinney sangat agung, dan dia memang jenius. Bahkan dalam situasi ini, aura sekecil apapun bisa membuat orang mati rasa. Meski dipisahkan oleh sangkar besi dan formasi, para alkemis merasakan paksaan aura ini, seolah-olah ada gunung yang terus-menerus memberikan tekanan pada tubuh mereka. Coba saja memeriksanya, tapi aku tetap menyarankanmu untuk pergi. Hal lainnya adalah jangan menyentuhku. Tapi sebelum kamu memeriksanya, aku ingin meminta sesuatu padamu. McKinney berkata dengan lembut pada Dev. "Ada apa?" Dev sedikit terkejut. "Setelah pemeriksaan, berikan aku racun dan biarkan aku mati. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi." Suara McKinney seperti nyamuk, hanya Dev yang bisa mendengarnya. Dev tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana kamu yakin aku tidak bisa menyembuhkanmu? Penyembuhanmu tidak akan berjalan dengan baik. Ketahuilah bahwa aku telah dirawat oleh lebih dari selusin alkemis, dan semuanya meninggal tanpa kecuali. Aku tidak ingin membunuh orang sembarangan lagi, aku juga tidak ingin tinggal di kurungan ini selamanya. Jadi aku mohon, tolong beri aku racun agar aku bisa mati dengan bermartabat." Meskipun mata McKinney merah padam, dia tulus dan tidak mengatakannya dengan santai. "Baiklah, aku berjanji, jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, aku akan memberimu pil racun." Dev mengangguk. McKinney tertawa, dengan senyuman di wajah pucatnya, "Terima kasih." Dev memadatkan energi spiritualnya, dan kemudian membentuk kabut spiritual putih, yang menembus langsung ke dalam tubuh McKinney. Hanya butuh beberapa napas bagi Dev untuk melompat dari sangkar. McKinney tertegun dan sedikit mengernyit. Wajah McKinley Xiao dingin. Melihat Dev hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyelesaikan pemeriksaan, kepercayaannya pada Dev menjadi semakin lemah. Terutama percakapan yang terjadi antara Dev dan McKinney. Meskipun suara kedua orang itu sangat pelan, McKinley Xiao mendengarkan mereka. Dan alasan mengapa McKinley Xiao tidak mengatakan apapun adalah karena dia menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Dev. Jika Dev benar-benar berani memberikan racun kepada putranya, dia akan membunuh Dev tanpa ragu-ragu. Wilder dan yang lainnya sedikit penasaran ketika mereka melihat Dev hanya memeriksanya tanpa melihat lebih dekat sama sekali. Dari mana asal orang ini sebagai alkemis? Dia baru saja membeberkan daftarnya, tapi dia bahkan tidak memeriksanya dengan cermat. Apakah dia membuat lelucon dengan hidupnya sendiri? Dasar anak muda, dia sombong sekali.
Tidak butuh waktu lama sampai dia akan mulai menangis. Setiap tahun, banyak orang yang mati karena pamer, tapi orang ini mungkin akan menjadi orang pertama yang berani pamer di depan Kaisar Xiao. Semua orang membicarakan Dev, dan semua orang menyindir. Bahkan Willis menggelengkan kepalanya sedikit, berpikir bahwa Dev terlalu asal-asalan. Avery menghela nafas pelan, anak ini bibit yang bagus, tapi sayang sekali dia tidak tahu bagaimana tetap bersikap rendah hati. Avery tahu bahwa Dev sangat berbakat, tapi sayang sekali dia terlalu sombong. Bakat bagus seperti itu sia-sia. Ruby dan Hengki tampak gugup. Ketika mereka melihat Dev melompat dari kereta, mereka semua bergegas menemuinya. Jika seseorang menyerang Dev, mereka akan bertarung sampai mati untuk melindungi Dev. Rekan Taoist Chen, tidakkah kamu perlu memeriksanya secara detail? Wilder menghampiri dan berkata pada Dev. Saya sudah memeriksanya dan sudah mengetahui penyebab penyakitnya. Tidak perlu periksa lagi. Dev tersenyum tipis dan berkata. Dalam waktu sesingkat itu, kamu bisa menemukan penyebab penyakitnya. Wilder merasa sangat luar biasa. Hanya setelah beberapa tarikan napas, Dev mengetahui penyebab penyakitnya. Presiden Chen, sebagai seorang alkemis, Anda harusnya juga memahami bahwa waktu tidak menentukan penyebab suatu penyakit. Semakin Anda bisa melihat sekilas penyebab penyakitnya, semakin yakin Anda akan obatnya. Kata Dev. Benar sekali. Wilder mengangguk, rekan Taoist Chen, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Kali ini aku datang untuk menghadiri konferensi alkimia, aku membawa banyak rumput peri dan pil alkimia, aku bisa memberikannya padamu. Terima kasih, Presiden Chen. Saya sendiri cukup memilikinya. Saya hanya perlu mencari tempat terpencil untuk membuat pil. Kata Dev. Itu mudah untuk dikatakan. Setelah Wilder selesai berbicara, dia memandang Theo dan berkata, Presiden Su, saya harap Anda dapat menyiapkan ruang alkimia dari asosiasi alkimia Anda sehingga rekan Taoist Chen dapat menggunakannya. Tidak masalah. Theo mengangguk. McKinley Xiao melihat Dev begitu percaya diri, jadi dia bertanya, anak kecil, apa penyebab penyakit anakku? Lebih dari selusin alkemis datang, tetapi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Kaisar Xiao, maafkan aku karena tidak memberitahumu sekarang. Aku akan memberitahumu secara alami setelah putramu sembuh. Dev merahasiakannya dan tidak memberitahu McKinley Xiao sekarang. McKinley Xiao tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunggu. Dev, apakah kamu yakin? Ruby bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kalian menungguku saja di sini, aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Dev dengan lembut membelai kepala Ruby. Di bawah kepemimpinan Wilder, Dev memasuki ruang alkimia Asosiasi Alkimia Wilayah Barat. Kemudian pintu besi yang berat ditutup sehingga orang luar tidak bisa memata-matai proses alkimia Dev. Bagaimanapun, alkimia adalah rahasia setiap alkemis, dan dia tidak ingin siapapun melihatnya. Duduk di ruang alkimia, Dev mengeluarkan kuali senong dan mulai menyiapkan ramuannya. Nak, biar ku beritahu, orang itu tidak dirasuki oleh jiwa iblis. Penyakit gila dan haus darahnya tidak disebabkan oleh jiwa iblis. Kata Raja Iblis Awan Merah pada Dev. Raja Iblis Awan Merah tidak tahu cara pandang alkemis dan tidak tahu keterampilan medis apapun, tapi dia bisa mendeteksi apakah ada jiwa iblis di tubuh McKinney. Banyak orang yang dirasuki jiwa iblis tiba-tiba menjadi gila dan haus darah, dan seluruh penampilan mereka akan berubah. Tentu saja aku tahu, jika itu hanya dimiliki oleh jiwa iblis, tidak akan butuh waktu bertahun-tahun sampai tidak ada yang bisa melihatnya. Dev tersenyum tipis. Kalau begitu beritahu aku, apa penyakit orang ini? Raja Iblis Awan Merah juga sangat penasaran. Penyakit apa yang bisa membuat orang tiba-tiba terbangun dan menjadi gila serta haus darah? Penyakit jiwa. Dev tersenyum tipis dan berkata, penyakit jiwa. Raja Iblis Awan Merah tercengang, apa maksudmu? Tidak berarti apa-apa, itu hanya penyakit mental. McKinney ini tidak sakit secara fisik, tapi mengidap penyakit jiwa. Dia diganggu oleh roh jahat di dalam dirinya, menyebabkan gangguan jiwa, sehingga terkadang dia terjaga, dan terkadang dia gila dan haus darah. Penyakit ini disebut juga gangguan mental. Kata Dev. Gangguan mental. Raja Iblis Awan Merah bingung. Lagi pula, sebagai penghuni alam surga, baik kesadaran spiritual maupun lautan kesadarannya sangat besar, dan tidak mungkin menderita gangguan mental apapun. Bahkan biksu biasa pun tidak bisa sakit jiwa. Bagaimanapun, setiap biksu mengembangkan kesadaran spiritualnya sendiri. Gangguan mental hanya ada di kalangan orang biasa, dan hanya di dunia sekuler.
Banyak penyakit jiwa ini disebabkan oleh gangguan langsung akibat tekanan mental. Itu karena orang biasa tidak pernah memupuk kesadaran spiritual dan tidak dapat menahan tekanan. Tidak mungkin seorang biksu mengalami sakit jiwa. Tapi sekarang Dev telah mendiagnosis McKinney, seorang biksu alam Mahayana, menderita sakit jiwa. Jika alkemis lain ada di sini, Dev pasti akan dimarahi karena tidak kompeten. Dev mulai memurnikan ramuan, dan segera dua ramuan itu perlahan muncul dari kuali Senong. Satu putih dan satu hitam, ternyata ramuan dengan warna berbeda. Dua jenis pil. Apakah penyakit jiwa yang kamu sebutkan perlu diobati dengan dua pil berbeda? Raja Iblis Awan Merah bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, kamu hanya perlu satu, tapi keduanya efektif, terserah dia memilih yang mana. Dev tersenyum tipis dan berkata. Kemudian Dev menyimpan kembali kuali Senong dan perlahan buka pintu ruang alkimia. Melihat Dev keluar, semua mata tertuju pada Dev. Rekan Taoist Chen, bagaimana hasilnya? Wilder bertanya. Aku telah menyempurnakan ramuan itu dan bisa memberikannya kepada Pangeran Xiao sekarang. Ramuanku bisa menyembuhkan penyakitnya. Dev berkata dengan sangat percaya diri. Baiklah, kalau begitu biarkan Pangeran Xiao meminum obatnya. Melihat kepercayaan diri Dev, Wilder meminta Dev untuk segera memberikan obat kepada McKinney. Namun saat Dev sedang berjalan menuju McKinney, dia dihentikan oleh McKinley Xiao. Tunggu sebentar, aku ingin memeriksa ramuan yang kamu sempurnakan sebelum kamu memberikannya kepada anakku. McKinley Xiao takut Dev benar-benar memurnikan pil racun untuk putranya. Tidak masalah. Dev mengeluarkan dua pil yang telah dia murnikan. McKinley Xiao bukanlah seorang alkemis, jadi tentu saja dia tidak dapat memeriksanya, jadi dia melihat ke arah Theo dan Willis dan berkata, Presiden Su, Tuan Ouyang, tolong identifikasi bahan ramuan ini. Saat mereka berdua diundang oleh McKinley Xiao, mereka semua tersanjung dan langsung bergabung. Alasan mengapa McKinley Xiao tidak membiarkan Wilder mengidentifikasinya adalah karena dia melihat Wilder akrab dengan Dev dan takut Wilder tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Theo dan Willis melihat kedua pil itu, satu putih dan satu hitam. Kemudian dia mengendusnya dengan penuh semangat, dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahinya dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, kedua orang itu saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Jadi, apa kandungan kedua pil ini? Apakah bisa menyembuhkan penyakit anak saya? McKinley Xiao bertanya. Willis menjilat bibirnya, sepertinya dia ragu untuk berbicara. Theo di samping berkata, Kaisar Xiao, kedua pil ini bukan untuk mengobati penyakit gila dan haus darah. Ramuan putih ini mengandung ramuan rumput pelupa, yang dapat menyebabkan amnesia pada manusia dan membuat mereka tidak dapat mengingat apapun. Dan ramuan hitam ini adalah ramuan beracun, dan juga ramuan beracun tingkat tinggi. Setelah meminumnya, ribuan semut akan memakan hatinya, dan dia akan mati kesakitan. Segera setelah Theo selesai berbicara, energi yang besar meledak dari tubuh McKinley Xiao. Dev tidak dapat menahannya dan langsung terlempar oleh kekuatan yang menakutkan ini. Semua orang juga bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Dev. Bahkan jika tidak ada cara untuk menyembuhkannya, dia tidak bisa memberikan pil racun kepada orang lain, kan? Terlebih lagi, ini adalah pangeran dari dinasti Xiao. Jika dia diberi pil beracun, bukankah ini hanya mencari kematian? Pil racun. Bagaimana mungkin? Wilder tidak percaya bahwa Dev memurnikan pil racun, jadi dia pergi untuk memeriksanya. Bahkan Avery melompat ke depan dan melihat kedua pil itu dengan hati-hati, siapa yang percaya bahwa seseorang berani memurnikan pil racun untuk pangeran dinasti Xiao saat ini. Setelah pemeriksaan, Avery juga memandang Dev dengan tidak percaya. Wilder semakin mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, rekan Taoist Chen, apakah kamu membuat ramuan yang salah? Mengapa kamu memurnikan ramuan racun? Ramuan ini sangat beracun. Aku khawatir tidak ada obatnya. Apa niatmu menggunakan ramuan racun pada Pangeran Xiao? Apakah kamu ingin menjebak kami para alkemis di tempat yang tidak baik dan tidak adil sehingga membuat orang-orang dinasti Xiao membenci kita selamanya? Theo memelototi Dev dan bertanya dengan keras. Wow! Ketika mereka mendengar bahwa itu benar-benar ramuan beracun, semua alkemis terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dev. Jika Dev tidak tahu cara menyembuhkan penyakit dan tidak memahami penyebabnya, dia cukup membuat ramuan yang tidak berbahaya dan meminumnya. Jika dia tidak dapat menyembuhkannya, obat tersebut tidak akan membunuhnya. Tapi Dev secara langsung memurnikan ramuan yang sangat beracun. Mungkinkah dia memiliki dendam dengan orang-orang dinasti Xiao?
Ekspresi McKinley Xiao berubah sangat jelek, dengan niat membunuh yang kuat di ekspresinya. Meskipun dia mendengar percakapan antara putranya dan Dev, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev benar-benar berani memurnikan pil racun untuk putranya. Nak, apa sebenarnya niatmu? McKinley Xiao bertanya pada Dev dengan dingin. Niat. Dev tersenyum tipis, tentu saja aku ingin menyembuhkan penyakit anakmu. Itu adalah niatku. Huff, kamu telah memurnikan pil racun untuk anakku, dan kamu berani mengatakan bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit. Menurutku kamu hanya ingin menyakiti anakku. Dan meskipun aku, McKinley Xiao, tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tapi kamu harus mati hari ini. Wajah McKinley Xiao penuh amarah, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah drastis, dan mereka semua berlari ke kejauhan satu demi satu. Kaisar Xiao, menurutku rekan Taois Chen pasti telah melakukan kesalahan. Dia tidak punya alasan untuk menyakiti Pangeran Xiao. Pasti ada kesalahpahaman di sini, kan? Ketika Wilder melihat ini, dia segera membujuk McKinley Xiao. Dengan kekuatan McKinley Xiao, Dev akan musnah hanya dengan lambaian tangannya. Ayah, ini ideku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, apalagi alkemis kecil ini. Jangan membunuhnya. Saat ini, McKinney, yang berada di dalam sangkar besi, berbicara. Ramuan beracun yang dia minta untuk dimurnikan oleh Dev sekarang ditemukan oleh ayahnya yang ingin membunuh Dev. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata McKinney, mereka semua tercengang, dan kemudian mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang mengira ini sebenarnya diminta oleh McKinney sendiri. Sepertinya McKinney juga sangat tersiksa dan ingin segera mati. Lagi pula, dia dikurung dalam sangkar besi dan dirantai, apa gunanya hidup seperti ini? Mungkin lebih baik mati. Mungkin karena Dev tidak bisa menyembuhkan McKinney sama sekali, dan McKinney memiliki permintaan seperti itu, jadi Dev setuju. Nak, kenapa kamu begitu bodoh? Aku berkata, bagaimanapun keadaan kamu, aku pasti akan menyembuhkanmu. Kamu hanya kehilangan kebebasan untuk sementara, mengapa kamu lebih memilih mencari kematian? Meskipun kamu yang meminta padanya, tapi bocah ini sebenarnya berani membuatkan pil racun untukmu. Aku tidak bisa melepaskannya. Tentu saja McKinley Xiao tahu bahwa putranya lah yang memintanya. Bagaimanapun, dia mendengar dengan jelas percakapan antara Dev dan McKinney. Ayah, jika ayah benar-benar merasa kasihan padaku, biarkan aku mati saja. Aku benar-benar kesakitan, ini terlalu menyakitkan. McKinney berkata dengan ekspresi menyakitkan. Segera setelah itu, mata McKinney tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Raungan melengking keluar dari mulutnya. Seluruh orang menjadi gila dan terus mengguncang sangkar besi. Keluarkan aku, keluarkan aku. McKinney meraung, tampak seperti monster. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Mereka tidak menyangka McKinney menjadi begitu buruk ketika dia sakit. McKinley Xiao merasa tertekan saat melihat putranya seperti ini, tapi dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan menarik rantai itu dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa membiarkan McKinney membebaskan diri, jika tidak, semua alkemis di sini akan mendapat masalah. Nak, tenang, tenang. McKinley Xiao menghibur McKinney. Ayah, biarkan aku mati, aku ingin mati, aku merasa sangat tidak nyaman. McKinney dengan putus asa menekan kegilaannya dan memohon pada McKinley Xiao. Tetapi setelah dia selesai berbicara, wajahnya segera berubah dan dia mulai berjuang mati-matian. Setelah beberapa saat berjuang seperti ini, McKinney perlahan menjadi tenang, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda pingsan. McKinley Xiao memandang putranya, merasa tertekan dan tidak berdaya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayah, tolong, biarkan aku mati, aku benar-benar kesakitan. McKinney memohon pada McKinley Xiao. Sangat tersiksa untuk hidup dalam keadaan ini, dan kematian adalah hal yang melegakan. McKinley Xiao memandang putranya, dan air mata perlahan mengalir. Meskipun dia adalah Kaisar Xiao dari dinasti Xiao, seseorang yang memiliki pengikut lebih dari puluhan juta orang, dia bahkan tidak dapat menyelamatkan putranya sendiri. Ketidakberdayaan ini membuat McKinley Xiao langsung terlihat jauh lebih tua. McKinley Xiao melirik McKinney dan perlahan berjalan menuju Dev. Meski masih ada sedikit kemarahan di matanya, tidak ada niat membunuh. Silakan saja, aku hanya berharap tidak ada rasa sakit saat anakku mati. McKinley Xiao dengan enggan menerimanya.
Hidup McKinney seperti ini adalah semacam siksaan bagi McKinley Xiao, McKinney sendiri, dan bahkan seluruh dinasti Xiao. Kaisar Xiao, kamu tidak perlu bersedih. Mungkin meminum pil beracun ini, putramu masih akan baik-baik saja. Meskipun kamu rela mati dan hidup kembali, mungkin hanya dengan mati satu kali saja kamu bisa penuh harapan seumur hidupmu. Setelah Dave mengucapkan beberapa patah kata kepada McKinley Xiao, dia berjalan menuju McKinney. McKinley Xiao menatap Dave dengan tatapan kosong, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Dave, tapi di mata McKinley Xiao, ada secercah harapan. Putranya sendiri memang seperti ini, mungkin pil racun di tangan Dave benar-benar bisa membawa secercah harapan. Semua orang memandang Dave. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Dave saat ini, apalagi apa yang dipikirkan McKinley Xiao. Lagi pula, tidak ada yang bisa tahan dengan melihat putranya menelan pil racun dengan matanya sendiri. Pangeran Xiao, aku punya 2 pil di sini, satu adalah pil yang membuatmu hilang ingatan, dan yang lainnya adalah pil racun. Jika kamu memilih untuk meminum pil hilang ingatan, kamu akan melupakan masa lalu, kehilangan semua ingatanmu, dan memulai semuanya dari awal. Dan jika kamu memilih pil racun, kamu akan diracuni dan mati, tetapi itu akan memungkinkanmu untuk mempertahankan jejak jiwamu, memiliki kenangan masa lalu, dan perlahan-lahan berkeliaran di dunia surga dan manusia. Dave mengulurkan tangan dan menyerahkan 2 pil dan berkata. McKinney melihat pil hitam putih itu dan tiba-tiba tertawa. Dia memandang Dave dengan tidak percaya dan berkata, setelah bertahun-tahun, kamu adalah satu-satunya yang benar-benar mengetahui penyebab penyakitku. Hanya kamu yang telah mengetahui semuanya. Membicarakan apa itu cinta di dunia, itu hanya membuat hidup dan mati saling menyenangkan. Aku yakin gadis itu cantik dan kamu sangat mencintainya. Dave berkata pada McKinney. McKinney sedikit terkejut, dan menggumamkan kata-kata Dave pada dirinya sendiri, apa sebenarnya cinta di dunia ini? Apakah ini hanya masalah hidup dan mati? Kata-kata yang luar biasa. Aku memang memiliki janji hidup dan mati bersama dengan seorang gadis. Sekarang setelah dia tiada, apa gunanya hidupku? Kata McKinney, dan benar-benar mengeluarkan sesuatu seperti bola kristal dari tangannya. Terlihat bola kristal bersinar terang, dan seorang gadis berpakaian putih berlarian dengan senyuman di wajahnya. McKinney mengejarnya, dan mereka berdua tampak sangat bahagia dan bahagia. Ini terakhir kali aku melihatnya, direkam dengan bola kristal. Kapanpun aku bangun, aku akan mengeluarkannya dan melihatnya. Dia adalah gadis yang sangat baik. Meskipun dia tidak memiliki banyak bakat atau kekuatan, dan dia tidak memiliki latar belakang, tapi dia baik hati. Dia tidak memiliki ambisi kultivasi seperti para biksu di dunia surga dan manusia yang mengejar kenaikan menuju keabadian. Ada banyak sekali gadis di sekitarku, tapi hanya bersamanya aku bisa merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang sesungguhnya. Bla, bla, bla. Semakin banyak McKinney berbicara, semakin lembut matanya, dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, McKinney tidak lagi menunjukkan jejak kekerasan dan kegilaan. Setelah mengatakan itu, McKinney mengambil pil racun itu tanpa ragu-ragu dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Aku bisa mati, tapi aku tidak bisa melupakannya. Aku ingin menemukannya. Terima kasih telah membantuku pergi. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan membalasnya. McKinney memandang Dave dengan penuh rasa terima kasih. Kamu tidak perlu dilahirkan kembali, kamu punya kesempatan untuk membalas budiku. Setelah Dave selesai berbicara, dia berbalik dan keluar dari kereta, sementara McKinney tampak bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Dave. Namun segera, dia merasa seluruh tubuhnya terbakar seperti nyala api yang ganas, seluruh tubuhnya seperti meledak. Dia tahu bahwa ini adalah permulaan ramuan beracun. McKinney tidak mengaum, tapi duduk bersila di sangkar besi, diam-diam menunggu kematian. Segera, McKinney merasa kesadarannya menjadi kabur, dan dia seperti melihat gadis kesayangannya. McKinley Xiao memandang putranya dengan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dave berjalan tepat di depan McKinley Xiao, lalu berkata dengan lembut, Kaisar Xiao, kataku, pertaruhkan hidupmu dan bertahanlah. Meskipun itu adalah pil racun, itu juga merupakan pil yang dapat melepaskan ikatannya. Sebenarnya Pangeran Xiao tidak memiliki penyakit apapun. Hanya karena penyakit kehilangan cintanya, kesadarannya bermutasi dan jiwanya terbelah. Tepatnya, itu adalah kepribadian ganda, yang merupakan sejenis penyakit mental. Penyakit mental. McKinley Xiao sedikit mengernyit, apakah itu seperti mabuk slot, mabuk cinta? Apakah putramu memiliki seorang gadis yang sangat dia sukai?
Dev bertanya. Iya, dia menyukai seorang gadis, tetapi gadis itu hanyalah anak dari keluarga biasa. Dia tidak memiliki kekuatan dan latar belakang. Dia sama sekali tidak membantu anakku, jadi aku tidak setuju mereka bersama. Untuk membuat anakku menyerah, ku bilang bahwa gadis itu sudah mati dan jangan biarkan dia memikirkannya lagi. McKinley Xiao mengangguk dan berkata. Jadi, gadis itu belum mati? Tanya Dev. Tentu saja dia belum mati. Dia tinggal di wilayah barat. Kata McKinley Xiao. Bagus sekali. Pil racunku hanya untuk sementara mencegahnya dari gangguan mentalnya. Kalau gadis itu belum mati, seperti kata pepatah, orang yang melepas ikatan lonceng harus mengikat loncengnya. Kalau ingin anakmu sembuh, hanya gadis itu yang bisa melakukannya. Kata Dev. Ternyata penyakit anakku semua karena gadis itu. Aku tidak menyangka dia akan begitu sayang pada gadis itu. Hayah, aku sudah tua dan bodoh. Kenapa aku menghentikannya? Aku hampir membunuh anakku sendiri. Sekarang anakku telah meminum pil racun, bukankah dia akan mati? McKinley Xiao sekarang percaya pada Dev. Tentu saja tidak. Meski pil racun memang bisa membunuh orang, semuanya saling bergantung. Pil racunku bisa menahan gangguan mental. Dan dengan kekuatan Pangeran Xiao, meskipun pil racun akan menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya, itu tidak akan berakibat fatal. Dev berjanji. Saat Dev selesai berbicara, McKinney tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia kemudian mengalami sakit kepala yang hebat dan matanya menjadi sangat merah. Semua orang memandang Dev dengan kaget. McKinney seperti ini sekarang. Dia pasti terkena serangan ramuan beracun dan dia mungkin tidak akan selamat. Dan setelah McKinney memuntahkan beberapa suap darah, dia tiba-tiba terjatuh pingsan. McKinley Xiao bergegas maju, membuka sangkar besi, dan mengeluarkan McKinney. Setelah beberapa saat, McKinney bangun dengan santai. Meskipun aura di tubuhnya jelas jauh lebih lemah, aura kekerasan dan gilanya telah hilang. Bersambung.